Sejarah sepak bola di Indonesia. Sejarah sepak bola Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda. Sepak bola pertama kali masuk di Indonesia pada tahun 1914. Setelah itu, sejarah sepak bola Indonesia semakin berkembang dengan didirikannya PSSI. PSSI sendiri juga sudah terbentuk sejak 1930, saat masa penjajahan Belanda. Sedangkan, sejarah sepak bola dunia pertama kali ditemukan di Cina pada abad kedua sebelum Masehi. Ketika itu, sepak bola dimainkan dengan menggunakan bola yang terbuat dari kulit dan digiring dengan kaki. Sejarah sepak bola Indonesia dan berdirinya PSSI. Dirangkum dari laman resmi PSSI, sejarah sepak bola di Indonesia secara modern dimulai dengan terbentuknya PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI lahir karena dibidani politisi bangsa yang baik, secara langsung maupun tidak, menentang penjajahan dengan strategi menyemai benih-benih nasionalisme di dada pemuda-pemuda Indonesia. PSSI didirikan oleh seorang insinyur sipil bernama Suratin Susrogondo. Suratin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Teknik Tinggi di Hecklenburg, Jerman pada tahun 1927 dan kembali ke tanah air pada tahun 1928. Ketika kembali ke tanah air, Suratin bekerja pada sebuah perusahaan bangunan Belanda yang bernama System and Lausada yang berpusat di Yogyakarta. Di sana, ia merupakan satu-satunya orang Indonesia yang duduk dalam jajaran petinggi perusahaan konstruksi yang besar itu. Akan tetapi, didorong oleh jiwa nasionalis yang tinggi, Suratin mundur dari perusahaan tersebut. Setelah berhenti dari System Lausada, ia lebih banyak aktif di bidang pergerakan. Suratin yang gemar bermain sepak bola pun melihat olahraga tersebut sebagai wahana terbaik untuk menyemai nasionalisme di kalangan pemuda, sebagai tindakan menentang Belanda. Kemudian, Suratin mengadakan pertemuan demi pertemuan dengan tokoh-tokoh sepak bola di Solo, Yogyakarta, dan Bandung. Pertemuan dilakukan dengan kontak pribadi menghindari sergapan polisi Belanda atau PID. Lalu, gagasan pembentukan organisasi sepak bola nasional semakin matang setelah diadakan pertemuan di hotel kecil Binnenhof di Jalan Kramat 17 Jakarta dengan Sori, Ketua VIJ, Voetbalbond Indonesiske Jakarta, bersama dengan pengurus lainnya. Selanjutnya dilakukan juga pematangan gagasan tersebut di kota Bandung, Jogja, dan Solo, yang dilakukan dengan tokoh pergerakan nasional seperti Daslam Hadiwasito, Amir Noto Pratomo, A. Hamid, Soekarno, bukan Bung Karno, dan lain-lain. Sementara dengan kota lainnya dilakukan kontak pribadi atau kurir, seperti Sudiro di Magelang, Ketua Asosiasi Muda. Kemudian pada 19 April 1930, berkumpullah wakil-wakil dari sejumlah tokoh sepak bola di daerah, diantaranya dari Bandung, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Magelang, dan sebagainya. Dari pertemuan tersebut maka, lahirlah PSSI, Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia. Pada Kongres PSSI di Solo tahun 1950, nama PSSI diubah menjadi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang juga menetapkan Insinyur Suratin sebagai Ketua Umum PSSI. Berdirinya Stadion Sriwedari, bagian sejarah sepak bola Indonesia. Berdirinya Stadion Sriwedari juga menjadi bagian sejarah sepak bola di Indonesia. Kegiatan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI kemudian menggugah Susuhunan Paku Buwono ke-10.
Paku Buwono ke-10 kemudian mendirikan Stadion Sriwedari lengkap dengan lampu, sebagai apresiasi terhadap kebangkitan sepak bola kebangsaan yang digerakkan PSSI. Stadion itu diresmikan Oktober 1933. Dengan adanya Stadion Sriwedari ini, kegiatan persepak bolaan semakin gencar. Sebelum ada stadion, rakyat bermain sepak bola di alun-alun, jalanan, atau tempat lapang lainnya. Lebih jauh, Suratin mendorong pula pembentukan Badan Olahraga Nasional agar kekuatan olahraga pribumi semakin kokoh melawan dominasi Belanda. Tahun 1938, berdirilah ISI, Ikatan Sport Indonesia, yang kemudian menyelenggarakan Pekan Olahraga, yaitu 15-22 Oktober 1938 di Solo. Suratin mengakhiri tugasnya di PSSI sejak tahun 1942. Setelah sempat menjadi ketua kehormatan antara tahun 1940 sampai 1941 dan terpilih kembali di tahun 1942. Namun, masuknya bala tentara Jepang ke Indonesia menyebabkan PSSI pasif dalam berkompetisi. Lantaran Jepang memasuki PSSI sebagai bagian dari Tai-Ikukai, yakni Badan Keolahragaan bikinan Jepang. Kemudian masuk pula menjadi bagian dari Gelora 1944 dan baru lepas otonom kembali dalam Kongres Polri III di Yogyakarta 1949. Demikian sejarah sepak bola di Indonesia yang dimulai sejak masa penjajahan Belanda dan lahirnya PSSI.